Kalau genja entok ini dengan ukuran buahnya relatif besar, daging buahnya tebal. Dan itu sudah diuji ya. Dalam pelepasan varietas kita diminta menganalisis semua yang terkait dengan keunggulannya. Kandungan minyaknya, ketebalan daging. Nah itu semua jadi faktor yang menjadi keunggulan yang mendukung ini. Menindaklanjuti pengamatan-pengamatan kurang lebih 3 tahunan. Sehingga pada tahun 2019 itu ini diajukan sebagai calon varietas dan alhamdulillah direstui oleh Direktorat ya Perkebunan, ditandatangani SK-nya oleh Menteri Pertanian bahwa genja entok Kebumen resmi sebagai varietas unggul yang bisa disebarkan benihnya di seluruh Indonesia. Bahwa genja entok ini adalah salah satu ya kelapa terbaik di Indonesia ya, yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya, tidak dirakit ini, bukan hasil pemuliaan. Ini memang diberikan oleh Allah kepada kita dan dititipkannya di Kebumen. Ini tolong diberikan perhatian lebih. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kita masih berada di Kebumen tentunya, dan di sebelah saya sudah hadir beliau yang sangat spesial, tamu kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Insinyur Ismail Maskromo MSI. Beliau seorang periset bidang pemulihan tanaman palma, Pusat Riset Hortikultura ORPP BRIN. Nah, sahabat Tani, langsung saja kita tanyakan beliau. Selamat siang Pak Ismail. Selamat siang Mbak Yuni. Selamat pagi kayaknya ya Pak ya. Ya semangat pagi mungkin ya. Saya melihat walaupun siang malam kita semangat auranya pagi. Pak Ismail ini masih berseri-seri nih. Jadi kayak semangat pagi. Baru tiba di Kebumen. Oh gitu. Kalau begitu selamat datang kembali di Kabupaten Kebumen, Kabupaten tercinta. Gimana nih Pak Ismail, ini yang kali keberapa ini ke Kebumen? Kesekian kali. Kesekian kali, ternyata ke beberapa Kesekian kali, saya nggak ngitung lagi. Luar biasa sekali, satu kehormatan ini bagi kita yang ada di Kabupaten Kebumen, kedatangan beliau. Dan sahabat Tani, Pak Ismail, kita ingin ngobrol santai aja ya Pak Ismail ya. Sahabat Tani, perlu saya infokan bahwa beliau, Pak Ismail, dulu adalah yang ikut berperan serta dalam pelepasan varietas kelapa genja entok Kebumen waktu itu di Desa Bojongsari pada tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, Pak Ismail, apa ini yang membuat Pak Ismail yang waktu itu sebagai Kepala Balit Palma turun langsung ke Kebumen untuk ikut melepas kelapa genja entok Kebumen? Ya, makasih ini. Semangat sekali nih Mbak Yuni ini. Menangan saya pagi-pagi ya. Oke, saya kira ini terima kasih nih ke teman-teman di Kebumen yang berkenan untuk mendapatkan informasi dari saya ya. Kaitannya dengan entok Kebumen sebenarnya ini dimulai jauh sebelumnya ya. Di tahun 2016 ya. 2016 waktu itu datang tim dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan ya ke Manado, ke Balai Penelitian Tanaman Palma. Itu Pak Arim, ada beberapa ya tim yang saya ingat waktu itu datang mencoba memberikan informasi ya, informasi dan menanyakan apakah kelapa yang ada di Kebumen ya, yang sudah disebut entok ya, di sini dari dulu sudah disebut entok ini berpotensi untuk dirilis sebagai varietas ya. Varietas ini atau populasi yang nantinya bisa disebarkan benihnya ke seluruh Indonesia. Nah, jadi kedatangan mereka ini kami sambut ya. Kebetulan saya waktu itu bertugas sebagai Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma ya 2016. Nah, kita bersama tim menuju ke Kebumen untuk melihat secara langsung, membuktikan apa yang diceritakan oleh tim dari dinas ini bahwa ada kelapa yang menurut teman-teman itu bagus ya. Nah, datang dan melihat langsung dan ternyata benar ya apa yang dibilang teman-teman. Ada suatu kelapa tipe kelapa yang menurut saya ini luar biasa ya, karena kita mengenal kelapa yang mungkin kalau kita di kampung-kampung kelapa kampung yang tinggi ya, yang pohonnya tinggi dan relatif buahnya jarang. Ini kayak lagu aja ya. Pohonnya tinggi, buahnya jarang gitu ya. Nah, ada satu tipe lagi kelapa genja ya. Kalau tadi kelapa dalam pohonnya tinggi, buahnya besar. Kemudian dicepat tambah tinggi. Kalau ada yang tipe genja ya, itu biasa ditanam di depan rumah. Pohonnya relatif cepat berbuah ya, makanya kalau lihat umumnya pendek ya, karena emang depan rumah. Nah, buahnya kecil. Nah, kalau ini genja entok ini justru perkawinan secara ya bukan alami, ini pemberian Yang Maha Kuasa. Ini harus bersyukur
teman-teman dan masyarakat di Kebumen, ini Genja Entok performanya ini antara. Ya, dia cepat berbuah, dia mengambil dari Genja. Batangnya kecil. Nah, yang luar biasa buahnya besar. Nah, ini saya kira yang diidam-idamkan oleh petani. Ini saya kira ini yang membuat kita bersemangat menindaklanjuti pengamatan-pengamatan kurang lebih 3 tahunan. Sehingga pada tahun 2019 itu ini diajukan sebagai calon varietas dan alhamdulillah direstui oleh Direktorat ya Perkebunan, ditandatangani SK-nya oleh Menteri Pertanian bahwa Genja Entok Kebumen resmi sebagai varietas unggul yang bisa disebarkan benihnya di seluruh Indonesia. Saya kira seperti itu, Mbak. Luar biasa sekali sahabat tani. Jadi sudah tidak diragukan lagi, beliau sendiri yang menyampaikan bahwa kelapa Genja Entok Kebumen merupakan varietas yang diidam-idamkan oleh petani kita. Betul. Yang ada yang tinggi tapi jarang berbuah, yang seperti lagu tadi Pak Ismail. Nanti kita nyanyi ya Pak Ismail. Oh, boleh. Nah, kelapa Genja Entok Kebumen lah ini yang memberikan jawaban. Kelapa Genja dengan buah yang besar, sama seperti kelapa dalam, betul. Gitu. Nah, itu adalah salah satu keunggulannya. Kemudian keunggulan lain yang membedakan kelapa Genja Entok Kebumen dengan kelapa lain ini apa lagi nih Pak Ismail? Baik Mbak Yuni. Jadi benar, keunggulan tadi selain buahnya besar, ya, saya kira pemanfaatannya ini bisa lebih luas. Karena kalau kelapa Genja aja identik dengan pemanfaatan untuk kelapa muda, ya. Kemudian daging buahnya tipis kelapa Genja itu. Nah, kalau kelapa Genja umumnya, tapi kalau Genja Entok ini dengan ukuran buahnya relatif besar, daging buahnya tebal. Nah, berarti kandungan nanti juga minyak gitu, dan itu sudah diuji ya dalam pelepasan varietas. Kita diminta menganalisis semua yang terkait dengan keunggulannya, kandungan minyaknya, ketebalan daging. Nah, itu semua jadi faktor yang menjadi keunggulan yang mendukung ini dilepas. Itu keunggulan. Nah, ada lagi yang menarik dari Genja Entok gitu. Pada saat kita mengenalinya di lapang, ya, semua kelapa itu punya ciri, tapi ada ciri umum saja. Tapi ini punya ciri khusus. Pada saat kita melihat kelapa Genja Entok di lapang, kita mudah mengenalinya dari performan pohon. Daunnya kalau kelapa biasa itu dia melengkung, melambai gitu ya, kayak nyur melambai gitu ya. Ini agak sulit dia melambai, Mbak. Oh, gitu, karena dia agak kaku gitu ya. Dan ini yang menjadi penciri pada saat kita melihat populasi, ada kelapa Genja Entok bercampur dengan kelapa lain, kita mudah mengenalinya. Ini satu yang menarik, ya, pembeda dari kelapa lainnya. Gitu. Kemudian untuk morfologi yang lain mungkin dari batangnya atau apa beda nggak nih Pak? Secara ini batang tadi seperti saya bilang, batang kelapa Genja itu relatif kecil ya, relatif kecil, dan dari pangkal batang itu sampai ke atas dia lurus. Oh gitu. Nah, itu yang membedakan dengan kelapa dalam. Kelapa dalam itu ada bagian yang membesar, nama istilah umum istilah khususnya bol gitu ya. Gitu. Lihat batang besar. Kemudian kita bisa melihat juga kerapatan antar bekas daun. Nah, pelepah ini itu menunjukkan semakin rapat, itu semakin menunjukkan bahwa dia lambat bertambah tinggi. Di kelapa dalam itu bisa bertambah kurang lebih 1 meter sampai 120 cm per tahun. Untuk Genja Entok hanya kurang lebih 30 cm per tahun. Nah, ini kan yang dibutuhkan di petani maupun nanti perusahaan pengembang, bahwa kita menanam kelapa masa produksinya, umur produktifnya itu relatif panjang. Karena pohonnya pendek, relatif lambat gitu ya, masih ya pendek terus kelihatan katanya ya. Nggak tahu ya, ternyata masih imut-imut, ternyata umurnya sudah begitu sahabat tani. Jadi keunggulannya itu tidak hanya buah yang besar, tetapi memang ada keunikan tersendiri. Nah, mungkin yang membuat beliau dan timnya waktu itu datang langsung ke Kebumen. Dan kemudian ini sekarang kan beliau ada di BRIN ya Pak Ismail ya. Adakah upaya pengembangan khusus dari mungkin Kementerian Pertanian atau dari BRIN-nya ini untuk membuat kelapa Genja Entok sendiri itu menjadi lestari sebagai kekayaan genetik? Iya. Oke, pertama kaitannya dengan potensi tadi ya. Saya kira ini Genja Entok ini kekayaan alami Indonesia yang wajib dikembangkan. Ya, sayang ini kalau tidak dikembangkan, karena dari sekian varietas yang ada, yang ditemukan oleh para pendahulu sampai di zaman kami itu banyak yang bagus-bagus. Tapi saya kira ini berbeda dari yang sebelumnya. Jadi kalau tidak dikembangkan ini sayang, karena petani membutuhkan kelapa yang tipe seperti ini. Nah, dari segi program saya kira
kami sebelumnya waktu masih di Kementerian Pertanian dan sampai sekarang saya kira Kementerian Pertanian sekarang sudah ada namanya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian ya, BSIP. Ini punya program yang terkait dengan perbenihan. Ya, saya kira dari segi pengembangannya selain menstandarisasi ini varietasnya dari benihnya. Nah, ini ada program pengembangan yang mendukung direktorat ya, Direktorat Perkebunan yang punya program baik itu peremajaan, pengembangan. Saya kira pasti di Kementerian Pertanian ada program untuk pengembangannya. Dari BRIN sendiri kami bertugas sebagai periset ya. Kami melakukan penelitian-penelitian, riset-riset untuk memberikan nilai tambah ataupun melakukan modifikasi-modifikasi untuk mendapatkan yang lebih baik ya. Ini kedepannya selain dari segi pengelolaan budidayanya, peningkatan mutu genetik, mungkin nanti akan kita lihat apakah ini bisa digunakan sebagai materi genetik untuk kita silangkan dengan yang varietas lain ya, untuk dapatkan hibrida tipe baru. Tapi ada yang menarik, ini dalam tahun ini dari BRIN kita ada kegiatan penelitian untuk peningkatan mutu genetik dan mutu fisik dari benih benih kelapa Genja Entok ini. Karena kita melihat di lapang salah satu kendalanya yaitu dia kecambahnya masih relatif rendah. Nah, melalui inovasi teknologi kita coba carikan teknologinya, teman-teman dari BRIN yang akan melakukan penelitian bekerja sama dengan penangkar dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Kebumen. Itu, Mbak. Ya, baiklah Pak Ismail. Kemudian untuk kami yang ada di daerah, terutama untuk petani kita, petani kelapa, dan petugas mungkin dari penyuluh pertaniannya, atau mungkin dari Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Kebumen, pemerintah daerahnya, itu apa yang harus kita lakukan, Pak Ismail? Oke, saya kira ini satu langkah yang ya, banyak langkah yang bisa dilakukan ya. Bukan itu banyak langkah. Saya kira dari pertama tentunya dinas ya, yang menjadi kunci untuk membantu para petani ya. Saya kira memberikan dukungan dari regulasi ya, regulasi dan pengawasan ya. Regulasi di dalam pertama pengembangan ya, kemudian pengawasan ya, bagaimana contoh untuk mengelola supaya pertanaman kelapa di Kebumen ini, Genja Entok ini bisa dikembangkan secara lebih besar menyeluruh ya. Karena memang awalnya dan memang sampai sekarang banyak dikembangkan di pekarangan. Saya kira tidak ada salahnya tentunya memperhatikan luas pekarangan. Ini karena ini menjadi ikonnya Kebumen. Jadi tanamlah di pekarangan-pekarangan yang memungkinkan dan aman dari rumah gitu ya. Kemudian sudah waktunya membangun kebun induk di sekitar ya, kalau ada lahan 1,5 hektar, 1 hektar kebun induk, karena petani sekarang ataupun pengembang banyak mata tertuju ke sini. Nah, mau mencari benihnya kalau nggak ada gimana? Padahal identiknya dengan sini. Nah, itu dari dinasnya. Dari petani ini saya kira sudah harus juga menyadari ya bahwa ini potensi bisa dapat nilai ekonomi dari kelapa ini. Ya, kelapa-kelapa yang tidak yang bukan kelapa Genja Entok ini sebaiknya diganti ya, mulai ditebang secara bertahap ya, supaya ini penuh dengan Genja Entok. Jadi nilai petani juga bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk teman-teman saya kira dari penyuluh ya, ini penting nih menjadi corongnya ya, suara bagi pertanian terutama Genja Entok ini. Saya kira seperti yang sekarang ini kita ada podcast, ada penyuluhan-penyuluhan yang memberikan pengetahuan tambahan ya, komunikasi dengan para periset ya, seperti kami, kemudian para penyuluh lainnya atau dinas. Ini penting untuk terus mengangkat bagaimana program pengembangan entok ini dan membantu petani mendapatkan ilmu lebih ya, terutama kaitannya dengan meningkatkan nilai tambah dari Genja Entok. Pak Ismail, dan berbicara tentang penyuluh pertanian tadi yang disampaikan adalah sebagai corongnya untuk tentunya untuk mengembangkan kelapa Genja Entok sendiri itu, Pak Ismail, kita di penyuluh pertanian Kebumen itu ada satu channel YouTube gitu. Kita kan sudah di era sekarang, sudah eranya media gitu ya, Pak Ismail. Jadi ini kita ada 2 channel YouTube. Yang pertama dari penyuluh pertanian Kebumen itu sendiri, yang hari ini kita sedang sampaikan nih. Yang kemudian yang kedua, kita ada channel khusus kelapa Genja Entok Kebumen. Nah, ini merupakan salah satu upaya kami juga yang ada di BPP Alian, teman-teman penyuluh itu termasuk saya waktu itu
Itu ini gimana nih tanggapan Pak Ismail sendiri untuk media kami? Oke, bagus dan luar biasa saya kira. Ini merespon kondisi perubahan komunikasi. Ya, kalau dulu kita mohon maaf tetap mengandalkan media komunikasi langsung turun ke petani. Ya, petani dengan kesibukan itu kan belum tentu kita ketemu. Ya, kemudian daya tarik juga. Ya, karena mungkin tidak semua penyuluh ini bisa memberikan yang dimau oleh si petani. Walaupun saya kira terus ditingkatkan kemampuan. Nah, sekarang sudah berubah dengan media sosial yang petani semua saya kira sudah pegang gadget ya, sudah pegang media komunikasi ini. Saya kira dengan YouTube ini luar biasa. Ya, YouTube yang pertama ini tetap dilanjutkan saya kira ya dari teman-teman penyuluh ya yang kaitannya dengan ini karena memang sasarannya ini untuk semua. Kemudian khusus Genja Entok ini karena memang saya kira menarik dibuatkan khusus ya tadi YouTube-nya ya. Kalau orang mau cari itu ya disitulah tempatnya mau cari tahu. Makanya mungkin ya kalau saran saya adalah bagaimana terus mengupdate ya informasi, bagaimana terus mengimprove informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi saya kira pendekatan ke petani ataupun ke lapangan mencari tahu apa yang menjadi permasalahan dari masyarakat yang mengembangkan Genja Entok dan komunikasi dengan para stakeholder itu yang diangkat karena yang terbaru atau yang menarik itulah yang akan ditonton. Betul. Ya kan, kalau tidak ya dilewatkan ya oleh para pemirsa ataupun yang menonton YouTube itu. Terima kasih Pak Ismail. Kita jadi tambah semangat ini Pak Ismail. Oh, harus semangat. Oke, harus semangat dan nanti kita shoot lagi ya Pak Ismail. Boleh. Di sini kita untuk channel yang satunya karena kita tidak akan pernah berhenti untuk menggaungkan tentang kelapa Genja Entok Kebumen sampai nanti mungkin go internasional Pak Ismail. Seperti yang saya pakai hari ini adalah kaos kita desain sendiri khusus kelapa Genja Entok Kebumen Pak Ismail. Kayaknya Pak Ismail tertarik ini. Iya, saya harus bawa satu kaos ini. Ya, nah nanti ini ikut mempromosikan di Manado, ikut mempromosikan saya kemana-mana soalnya kan. Ya betul. Ya, kan? Ini nanti tugasnya Mas Samsul beliau. Oh iya, Mas Samsul harus respon ini. Ya. Nah ini Mas Samsul nanti ya. Oke dan selanjutnya Pak Ismail tadi mendengar penjelasan dari beliau bahwa kelapa Genja Entok Kebumen kan sepertinya potensinya ini sangat luar biasa sekali. Nah ini untuk harapannya dari Pak Ismail sebagai seorang peneliti sendiri ini untuk kelapa Genja Entok Kebumen kedepannya gimana ini? Oke, jadi karena ini sudah pada tahap ya, kita sudah identifikasi, kemudian akhirnya kita rilis ya melalui pengamatan kurang lebih 3 tahun. Sekarang sudah dikenal oleh masyarakat, sudah banyak. Tapi saya kira perlu terus diperkenalkan ya, makanya media sosial menjadi salah satu media untuk bisa memperkenalkan ke semua orang yang bisa kita jangkau. Tapi juga peningkatan tadi, harapannya peningkatan kondisi perkelapaan Genja Entok di Kebumen karena maunya kita Genja Entok ini benar-benar dikembangkan di sini karena ikonnya. Ya, mohon maaf saya harus ingatkan jangan sampai ada daerah lain yang sudah lebih dulu mengembangkan ya kan sehingga Entok ini lebih ngetop di sana nanti karena semakin dia menarik ini Genja Entok tertarik orang itu akan mencari benih semestinya di sini. Nah, harus perbanyak tanamannya. Saya kira tidak sulit. Benih bisa diperoleh, kemudian tapi tolong diperhatikan syarat-syarat untuk mendapat mengembangkan itu benih bagaimana ya. Harus bisa memenuhi syarat mutu genetik ya atau mutu fisik benih, itulah yang dikembangkan. Kemudian juga ini penting, petani masih melihat kelapa ini sebagai tanaman yang mandiri. Yang mandiri dalam arti tidak dia apa-apain dia juga berbuah. Ini bisa salah paham ini ya. Ya kan, kalaupun istilahnya mereka salah kita paham. Ya, tapi yang benar itu adalah kelapa itu juga butuh perhatian. Ya, perhatian terutama kebutuhan air. Ya, ini penting ini. Ada suatu periode mungkin kemarau cukup panjang sehingga kita minum. Kelapa tidak minum. Ya, bagaimana teknisnya? Saya kira coba ini yang pernah saya beritahu juga ke teman-teman di Pati Jawa Tengah ya, ada kelapa Genja Kopior di sana. Pada saat musim kemarau kita berbagi air ke kelapa. Jadi saya kira bekas-bekas air sisa ya, air sisa dari dapur ini teknik yang simpel, tapi hindari yang sabun gitu ya. Kemudian sisa itu bisa kita arahkan ke pohon-pohon karena ini kan ada di pekarangan di sekitar. Jadi kita berbagi. Jadi bukan air minum yang kita bagikan, tapi sisa kita pengelolaan air di rumah gitu yang tidak beracun gitu kita bisa bagikan sehingga ada kesinambungan produksi ya, produksi dari si
Genja Entok ini buahnya. Kemudian juga karena kita panen cukup rutin ya dari kelapa itu, tidak ada musimnya kelapa ini kan, Mbak Yuni. Nah, semestinya ada perhatian juga, kita berbagi ya, kita panen 10, kita ambil 1 atau 2 butir ya, dari dapatnya duit itu kita belikan pupuk ya kan. Ya pupuk gimana caranya ya, banyak tersedia. Kalaupun tidak ada pupuk anorganik, ada pupuk organik, sudah banyak pilihannya. Itu diberikan juga karena tanaman itu butuh nutrisi ya. Jadi jangan hanya ambil hasilnya, tetapi juga berikan makanannya, kebutuhannya dia. Haknya tanaman Genja Entok diberikan. Dengan demikian ada peningkatan-peningkatan, dan ini saya kira tugas dari dinas, tugas dari penyuluh, teman-teman di sini mengingatkan ini kepada petani. Jangan hanya berharap hasilnya tapi tidak memberikan perhatian kepada si kelapa yang memberikan nilai ekonomi ke keluarga ataupun kita. Nah, sahabat tani, ingat pesan beliau ya, sahabat tani, terutama yang petani kelapa, jangan pelit-pelit kita berbagi kepada tanaman, karena tanaman juga seperti manusia juga butuh kasih sayang juga ya Pak Ismail ya, butuh asupan nutrisi, butuh kasih sayang. Tidak harus yang seperti kita minum, tetapi yang sisa kita juga masih bisa dimanfaatkan. Dan tanaman sendiri itu kalau misal diperlakukan lebih ya, dikasih pupuk, dikasih air, itu pastinya juga akan memberikan timbal balik yang luar biasa. Oke, dan ini kayaknya obrolan kita udah cukup lama nih Pak Ismail. Ya. Sudah cukup, agak mulai panas juga ini kita di order. Nanti kita lanjut di belakang aja Pak Ismail. Boleh. Dan ini untuk pertanyaan terakhir, paling adakah closing statement dari Pak Ismail atau pesan-pesan khusus untuk petani kelapa yang ada di Kebumen atau untuk di seluruh Indonesia aja deh? Oke. Jadi ini harus bisa dipahami ya oleh para petani dan seluruh warga Kebumen bahwa Genja Entok ini adalah salah satu ya, karena masih ada juga kelapa-kelapa lain dengan kespesifikannya ya. Tapi menurut saya salah satu kelapa terbaik di Indonesia ya, yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ya, tidak dirakit ini, bukan hasil pemuliaan. Ini memang diberikan oleh Allah kepada kita dan dititipkannya di Kebumen. Ini tolong berikan perhatian lebih gitu. Tadi dari segi tanaman yang sudah ada dipelihara, yang masih kosong tanah dan memungkinkan ya, tidak bersaing dengan perumahan tentunya ya, itu ditanam sebanyak mungkin gitu ya, karena postur tanamannya juga ini bisa jadi hiasan ya, jadi tidak depan rumah, belakang rumah, yang penting ya, dalam rumah pun kalau mau bikin bonsai boleh ya kan, di mana-mana ini kelapa bisa ada. Yang paling penting ini teman-teman di Kebumen ini ya, kelapa selain ada di pekarangan, ada di kebun ya, ada di teman-teman, yang paling penting ini ada kelapa Kebumen harus tetap ada di hati orang Kebumen ya. Kalau ada di hati orang Kebumen, ini Kebumen akan bangga dan terus mengembangkan kelapa Genja Entok untuk Indonesia tetap hanya ada di hati teman-teman sahabat tani, yang khususnya petani kelapa di Kabupaten Kebumen. Dan mungkin ini terakhir kita salam kelapa dulu kali ya. Ya masih ingat Pak? Oh iya dong. Kita bareng-bareng salam kelapa. Oke, salam kelapa. Ini ada artinya Mbak. Oh iya, ya kan? Jelaskan dulu boleh. Ada artinya. Pertama, ini target kita kelapa ke depan ini harus di atas 5 juta hektar. 5 juta hektar. Nah, sekarang tinggal 3,7 hektar di Indonesia. Yang kedua, ini tercapai. Salam kelapa ini 5, ini di bawah 5 tahun dia harus berbuah. Ini Genja Entok 2 tahun berbuah. 2 tahun, 2,5 tahun gitu ya? 2,5 tahun. Yang ketiga adalah 5 ini adalah harga Rp5.000. Kayaknya terlampau ini harga Rp5.000 untuk di sudah lebih. Ya kan 15.000 kali ya. Oh, boleh. 15.000 semestinya, bahkan 50.000. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Kita tidak cukup dengan salam kelapa, Mbak. Apalagi, Mbak? Mbak angkatlah tangannya, Mbak. Boleh? Kita balik gini. Kita salam sayang untuk kelapa Genja Entok Kebumen. Oh iya, oke. Ini salam sayang atau cuan ini Pak? Cuan juga jadinya. Karena sayang kita jadi cuan. Dapatkan cuan dari Genja Entok Kebumen. Oke, kita ulangi lagi. Salam kelapa. Salam kelapa. Sayalah Petani kelapa Indonesia. Terima kasih sekali Pak Ismail untuk waktunya yang sudah disempatkan untuk teman-teman PPL atau penyuluh pertanian Kebumen, dan tentunya ini sangat diperlukan oleh petani kita di Indonesia terutama. Oke. Ya, sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Ismail. Sama-sama. Salam cuan, salam sayang untuk Kebumen.